sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku pemimpin daripada makhluk Bani Adam, dan itu aku tidak sombong, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, Inna Allaha ikhtara min khalqihi Bani Adam. Allah memilih di antara makhluknya, dipilih di antara malaikat, jin dan lain sebagainya. Yang dipilih oleh Allah Bani Adam, manusia. Wakhtara Bani Adam al-Arab. Allah pilih di antara manusia suku, dari mulai suku Barat, suku Afrika. Yang dipilih oleh Allah adalah al-Arab, suku Arab. Wakhtarani minal Arab, dan Allah pilih aku dari golongan Arab. Wa ana khiyarun min khiyarin, aku Nabi Muhammad pilihan dari segala yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbal Arab fa bihubbi ahibbahum, siapa yang senang cinta dengan Arab, maka dengan kecintaan yang aku cinta dengan mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Wa man abghadha al-Arab fa bibughdi abghadhahum, siapa yang benci dengan Arab, maka dengan kebencian yang aku benci dengan mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dipilih oleh Allah. Allah Tuhan yang menciptakan segalanya memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara Arab dipilih oleh Allah Bani Kinanah. Di antara Bani Kinanah dipilih oleh Allah Bani Hashim. Dipilih oleh Allah. Dan semuanya Nabi Muhammad terlahirkan dari ayah, kakek, datuk, semuanya dalam agama Islam. Semuanya dalam agama Allah. Tidak ada satupun orang tua ke atas Nabi Muhammad SAW yang berbuat hal-hal jahiliyah. Semua adalah orang yang dijaga membawa cahaya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina, itulah Sayyidil Arab wal Ajam, pemimpin Arab dan selain Arab, Nabi Muhammad, Nabi kita semua. Nabi orang Jawa, Nabi orang Banjar, Nabi orang Eropa, Nabi orang Afrika, Nabi orang Asia, Nabi Muhammad, Nabi kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Insyaallah kita kelak dikumpulkan bersama pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Isim maf'ul liman kathurat khisaluhul hamidah. Ada kalimat Ahmad, ada kalimat Mahmud, ada kalimat Hamid, ada kalimat Muhammad. Ahmad isim tafdhil yang terpuji, Mahmud yang dipuji, Hamid yang memuji, Muhammad sosok yang paling banyak memuji dan dipuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi nama Muhammad oleh datuknya Abdul Muttalib karena beliau mengharap cucunya menjadi orang yang dipuji di dunia dan dipuji di langit, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abdullah, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Hakim, bin Murad, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Fihr ini awal yang disebut dengan julukan Al-Quraisy, Bani Quraisy. Ibn Malik, Ibn Nawar, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Murad, Ibn Nizar, Ibn Mu'ad, Ibn Adnan, Ibn Udan. Kemudian Nabi memegang lisannya dan Nabi mengatakan kadzabu nasabun. Sampai di sini
selanjutnya sampai Nabi Adam, Nabi mengucapkan firman Allah, wa qurunam baina dzalika katsira. Fase, masa di antara itu banyak sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim, dan sampai lanjut terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Muhammad tidak menyebutkan nasabnya sampai Nabi Adam. Kenapa? Allah berfirman, wa qurunam baina dzalika katsira. Di masa fase antara nabi kepada nabi yang lain itu banyak sekali. Jadi Nabi memegang lisannya, Nabi mengatakan kadzdzabun nasabu, setelah ini banyak yang berdusta dalam membuat mengolah-olah nasab sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Jikalau Nabi menyebutkan, dan Nabi pasti tahu dan pasti bisa, tapi Nabi Muhammad tidak mau menyebutkannya. Sebagian ulama mengatakan jarak daripada Mu'ad bin Adnan sampai Nabi Ismail masih ada 30 lagi. Kemudian bin Ibrahim sampai lagi terus ke atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah nasab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun tawad diapalakan. Ya, fadilahnya besar. Ditulis, dihafalkan. Dibuat jimat pun bisa nama Nabi Muhammad SAW dengan nasab beliau. Insya Allah akan terlindungi. Wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Sering kita selawat, bahkan sembahyang kita. Kalau kita enggak selawat kepada keluarga Nabi Muhammad dalam tasyahud akhir, maka disunahkan sujud sahwi, karena sholawat kepada keluarga Nabi min af'al salat, termasuk daripada sunah abad, sunnah ya. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi Muhammad SAW dari segi maqamuz zakah, dari sisi yang tidak boleh menerima zakat, karena Nabi pernah mengatakan, inna ala Muhammad la tahillana sadaqah. Keluarga Nabi Muhammad gak boleh menerima zakat. Keluarga Nabi Muhammad. Jadi kalau pian hendak menjulungi habaib, hendak menjulungi syarifah, jangan pian julung zakat, julung hadiah. Karena Nabi mengatakan inna ala Muhammad la tahillana sadaqah. Keluarga Nabi Muhammad gak boleh menerima sedekah, gak boleh menerima zakat. Siapa mereka? Min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Ini dari segi sedekah, dari segi zakat, keluarga Nabi Muhammad keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kaya Rasulullah Hashim, saudara Sidin Muttalib. Nah, dari segi keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, ini adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Dari segi pujian dan doa, nah, dari segi pujian, keluarga Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, wa Fatimah Az-Zahra. Ketika Allah menurunkan ayat, Allah berfirman, "Faqul ta'alu natu abna'ana wa abna'ukum wa nisa'ana wa nisa'ukum." Maka Rasul langsung memanggil Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Rasul mengangkat tangannya dan mengatakan, "Allahumma haula ahli." Ya Allah, mereka ini keluargaku, kata Nabi Muhammad. Ada lagi ketika Allah menurunkan ayat firman-Nya, "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahla baiti wa yutahhirakum tathira." Maka Rasulullah menyelimuti Sayyidina Ali, menyelimuti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, menyelimuti Sayyidina Hasan, menyelimuti Sayyidina Husain. Kemudian Rasul mengatakan, "Allahumma haula ahla baiti." Ya Allah, mereka ini keluargaku. Fa'alhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira. Hilangkan kotoran bagi mereka, ya Allah. Didoakan lawan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Syafi'i beliau mengatakan dalam madhab qadimnya, sungguh besar kemuliaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena perintahnya langsung diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.
Bahkan sembahyang sholat kita, kalau kita tidak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW, la sholata, nggak diterima sholat kita. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam bait syairnya beliau dalam qaul madhab tarbiyah. Sholawat kita dalam sembahyang at-tahiyat akhir kita selalu mengucap sholawat kepada keluarga wa ala ali sayyidina Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Dalam segi doa bisa juga diartikan keluarga Nabi Muhammad adalah semua orang yang takwa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan termasuk dapat dalam doa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah alihi wa ala alihi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, sahabat Nabi Muhammad. Siapa sahabat Nabi? Mereka para sahabat Nabi adalah man ijtama'a bin Nabi, orang yang pernah kumpul bersama Nabi Muhammad. Ini adalah orang-orang pilihan Allah. Hidup di zaman Nabi Muhammad, sebaik-baik zaman adalah qarni, zamanmu, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik zaman Nabi Muhammad. Kemudian zaman berikutnya dan zaman berikutnya dan zaman berikutnya. Artinya sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman di mana ada sebaik-baik manusia, baginda Muhammad SAW. Yang mana mereka para sahabat yang bertemu dengan Nabi Muhammad kedudukannya tinggi, tidak sebanding dengan satu